Halo sobat-sobat Katolik. Pada video singkat kali ini, saya Sapna Sihombing akan memberikan penjelasan mengenai sejarah gereja dunia. Nah, pada video singkat ini kita akan membahas dua topik utama yang sangat penting dalam sejarah gereja. Yang pertama itu adalah Arianisme dan yang kedua adalah Nestorianisme. Kedua hal ini merupakan suatu bid'ah yang terjadi dalam sejarah gereja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, mari kita pahami terlebih dahulu tentang konsep bid'ah atau yang sering disebut dengan heresis. Bid'ah bukan sekedar perbedaan pendapat. Ini merupakan penyangkalan atau keraguan terhadap kebenaran iman yang seharusnya kita terima setelah kita menerima sakramen baptis. Ini merupakan tindakan yang serius yang dapat mengganggu kesatuan komunitas iman kita. Nah, dalam tradisi Katolik, bid'ah dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran resmi gereja dan sangat penting bagi kita untuk memahami betapa pentingnya menjaga keutuhan iman yang telah diajarkan kepada kita. Nah, mari kita eksplorasi lebih dalam mengenai dua topik utama yang akan membantu kita memahami dan menguatkan iman kita di tengah tantangan zaman ini. Nah, pada topik yang pertama kita akan membahas mengenai Arianisme. Nah, topik ini dibagi menjadi 3 subtopik. Yang pertama itu, apa itu Arianisme? Berikutnya, siapa pelopornya dan bagaimana konsep ajarannya. Nah, kita akan membahas salah satu perdebatan teologis terbesar dalam sejarah kekristenan, yaitu Arianisme. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita kenali sosok Arius yang menjadi pelopor aliran Arianisme ini. Ia adalah seorang imam dari Alexandria, Mesir, yang pada tahun 320 Masehi memperkenalkan doktrin kontroversial ini. Arianisme mengajarkan bahwa Yesus Kristus meskipun ilahi, bukanlah Allah yang kekal. Itu menurut Arius. Yesus adalah ciptaan Allah, makhluk tertinggi, tetapi tidak setara dengan Bapa. Pandangan ini menolak konsep Trinitas dan menyatakan bahwa Yesus tidak memiliki substansi yang sama dengan Allah Bapa. Nah, namun, ajaran ini tidak berjalan begitu saja. Ia mendapat tantangan yang besar dari seorang Athanasius dari Alexandria yang menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah sehakikat atau memiliki substansi yang sama dengan Allah Bapa atau disebut homoousios. Athanasius menegaskan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Perdebatan ini mencapai pada titik puncaknya dalam Konsili Nikea pada tahun 325 Masehi, di mana gereja secara resmi menetapkan bahwa Yesus adalah Allah yang sejati dan menolak ajaran Arianisme sebagai bid'ah. Nah, peristiwa ini bukan hanya tentang perbedaan pandangan teologis, tetapi juga tentang mempertahankan inti iman Kristen. Jadi, mari kita telusuri lebih jauh bagaimana perdebatan ini membentuk sejarah iman kita. Nah, kita masuk pada topik yang kedua, yaitu Nestorianisme. Nestorianisme ini sama seperti Arianisme tadi, kita akan membahas dalam 3 subtopik. Yang pertama itu, apa itu Nestorianisme, siapa pelopornya, dan bagaimana konsep ajarannya. Nah,
Pada topik yang kedua ini, kita akan membahas salah satu perdebatan teologis yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan, yaitu ajaran Nestorianisme dan bagaimana gereja menanggapinya. Nestorius adalah seorang uskup Konstantinopel, mengajarkan bahwa Yesus Kristus memiliki dua pribadi yang terpisah, satu ilahi dan satu manusia. Hal ini membawa konsekuensi besar termasuk penolakan terhadap gelar Theokos atau Bunda Allah bagi Maria. Sebaliknya, Nestorius menyebut Maria hanya sebagai Christotokos, yaitu Bunda Kristus. Ajaran ini menimbulkan kontroversi besar karena dianggap memisahkan antara natur ilahi dan manusiawi Yesus secara ekstrem. Namun, gereja menegaskan kebenaran iman melalui Konsili Efesus pada tahun 431. Konsili ini dengan tegas mengutuk ajaran Nestorianisme sebagai bid'ah dan menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah satu pribadi dalam dua kodrat, ilahi dan manusia, yang tidak bercampur tetapi juga tidak terpisah. Maria pun diteguhkan sebagai Theokos atau Bunda Allah karena Yesus adalah Allah sejati sekaligus manusia sejati. Nah, perdebatan ini berlanjut hingga Konsili Kalsedon pada tahun 451 Masehi yang semakin memperkuat ajaran tentang kesatuan pribadi Kristus. Inilah momen penting dalam sejarah iman kita yang menegaskan misteri inkarnasi, bahwa Allah benar-benar hadir dalam kemanusiaan Yesus tanpa kehilangan keilahiannya. Mari kita pelajari lebih lanjut bagaimana peristiwa ini membentuk pemahaman kita tentang iman Kristen.